Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi agama semester 1. Ya, dimulai dari macam-macam alam yang akan dilalui oleh manusia. Manusia itu akan melewati 5 alam. Satu yaitu alam ruh. Alam ruh itu masih di surga sana, kita nggak pernah tahu ya. Kedua, alam kandungan. Alam di mana kita ada di dalam perut ibu. Ketiga, alam dunia yang kita rasakan sekarang. Ketiga, alam bariyah atau alam kubur, yaitu alam sesudah kita mati. Kemudian setelah hari pembangkitan kita akan memasuki alam akhirat atau alam keabadian. Potensi rohaniyah, ya. Potensi rohaniyah terdiri dari 3 unsur, yaitu akal, hati, dan pikiran. Akal, hati, dan nafsu, maaf ya. Jadi manusia yang fitrah itu adalah manusia yang mampu mengembangkan potensi rohaniah yang terdapat dalam dirinya. Ya, bisa menggunakan akal, hati, dan nafsu itu sebagaimana mestinya. Kemudian kriteria manusia itu dapat dilihat dibagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek kreasi, aspek ilmu, aspek kehendak, dan aspek akhlak. Aspek kreasi adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Ya, kemudian ada aspek ilmu adalah manusia diciptakan dilengkapi dengan akal. Aspek kehendak manusia diciptakan dilengkapi dengan boleh memilih gitu. Aspek akhlak adalah aspek manusia yang dapat dibentuk akhlaknya. Agama merupakan semua unsur sebagai kaidah, ya, yang mengatur semua aktivitas manusia. Yang mengatur semua aktivitas manusia itu adalah agama, ya. Aturan-aturan yang mengatur segala aktivitas manusia itu agama gitu. Unsur-unsur agama itu ada 3, yaitu keyakinan, peribadatan, dan jenis agama. Keyakinan itu adalah yakin adanya sesuatu yang mengatur kehidupan ini. Peribadatan adalah konsekuensi yang timbul dari kita meyakini atas keyakinan tersebut. Jadi kita harus beribadah gitu. Kemudian jenis agama ada 2, yaitu agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril gitu. Contoh agamanya yaitu agama Nasrani, Yahudi, Islam. Kemudian agama ardi adalah agama yang didasarkan oleh pengetahuan gitu, seperti agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Hubungan manusia dengan agama dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan manusia terhadap agama dan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi. Kebutuhan manusia akan agama itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosiologis. Kebutuhan psikologis yaitu secara manusiawi manusia mempunyai rasa tentang adanya kekuatan yang menjalankan kehidupannya gitu. Perasaan manusia akan adanya yang menguasai alam ini gitu. Kemudian secara sosiologis manusia sebagai makhluk sosial memerlukan agama untuk mengatur kehidupannya gitu. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada agama, yang ada akan terjadi carut marut dalam kehidupan ini. Kemudian manusia makhluk Tuhan yang paling tinggi itu dilihat dari macam-macam agama. Agama Hindu memposisikan manusia lahir berdasarkan kastanya. Jadi tertinggi dalam agama Hindu itu ya didapatkan dari lahir gitu. Kalau misalkan dia dilahirkan dari kasta pendeta, itu dia paling tinggi gitu. Kemudian ada kasta Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sudra adalah kasta yang terendah menurut ajaran agama Hindu. Kemudian dalam ajaran agama Buddha itu mendoktrin atau mengajarkan bahwa meniadakan kesenangan duniawi.
semata-mata hanya untuk mencari nirwana. Dalam agama Buddha juga dikenal dengan reinkarnasi. Jadi manusia yang mati itu ruhnya akan hidup kembali menempati posisi manusia yang lain gitu. Kemudian agama Shinto itu adalah raja sebagai makhluk Tuhan tertinggi, karena di dalam jiwa raja itu telah bersemayam dewa yang harus ditaati. Maka jika dalam kepercayaan agama Shinto, para penganutnya itu harus mengikuti apa kata raja. Kemudian agama Nasrani adalah manusia lahir membawa dosa atas warisan Nabi Adam zaman dahulu gitu. Apabila kita ingin melepaskan semua dosa-dosa itu, kita harus mempercayainya bahwa Yesus Kristus sebagai sang juru selamat akan menebus dosa-dosa kita. Kemudian dari pandangan Islam, manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi, yaitu manusia adalah khalifah di muka bumi ini yang berkewajiban memakmurkan bumi ini sebagai amanahnya. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.